Salam sehat anak-anak kelas 6. Pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar mengenai mengubah berbagai bentuk pecahan. Ya, seperti yang kalian sudah pelajari, pecahan ada pecahan biasa, campuran, desimal, persen. Ya. Nah, eh, kali ini kita akan belajar operasi hitung berbagai pecahan. Oke, kita akan belajar tentang operasi hitungnya sekarang ya. Dengan bentuk pecahan yang berbeda-beda. Oke, kalau kita perhatikan operasi hitung itu kalau di tingkatannya ada paling bawah ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, ada 4 operasi hitung. Tapi kalau untuk tingkatan operasi hitung campurannya nanti ada tanda kurung. Nah, kita akan belajar 4 operasi hitung ini ya. Kita mulai dari yang paling bawah, penjumlahan dan pengurangan. Oke, silakan diperhatikan baik-baik. Kita coba sekarang operasi hitung tingkatan paling bawah, penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita akan coba penjumlahan dan pengurangannya. Contoh yang pertama, dimisalkan ada soal 60% ditambah 0,5 ditambah 1/2. Oke, 60% ditambah 0,5 ditambah 1/2. Pertama kali, kalau kalian melihat soal seperti ini, yang kalian harus perhatikan terlebih dahulu adalah bentuk pecahannya. Ya, yang kalian perhatikan dulu adalah bentuk pecahannya. 60%. 60% ini bentuk pecahannya ya persen. Kemudian 0,5. 0,5 ini bentuk pecahannya desimal. Ciri-cirinya ada tanda koma. Kemudian 1/2. Ini bentuk pecahannya adalah campuran. Nah, kemudian setelah kalian melihat bentuk pecahannya, ternyata bentuk pecahannya berbeda-beda. Ada persen, desimal, dan pecahan campuran. Nah, langkah berikutnya kita harus mengubah bentuk pecahannya menjadi sama. Ada persen, desimal, campuran, kita harus ubah dulu semuanya menjadi bentuk pecahan yang sama. Bentuk pecahan apa mau diubahnya? Terserah kalian. Kalian lebih mudahnya ke desimal semua, Pak. Saya lebih mudahnya kalau diubah ke desimal semua gitunya. Boleh, silakan. Pak, saya lebih mudahnya ke persen dulu. Semuanya boleh, silakan. Atau ke pecahan campuran, Pak? Boleh, silakan. Ya, terserah anak-anak. Nah, di contoh ini Bapak akan coba sampaikan. Kita akan mengubah ini semua ke dalam bentuk pecahan desimal. Oke, kita coba satu-satu. 60%. 60% ini harus kita ubah menjadi pecahan desimal. Ingat kemarin mengubah persen menjadi desimal. Bapak buat coretannya di bawah. 60%. 60% itu adalah 60/100. Ya, persen itu per 100. 60 itu dari sini, persen itu ya jadinya 100. Ya. Nah, kemudian 60/100 itu artinya 60/100 artinya 60 dibagi 100. Oke, sekarang kita bagi 60 dibagi 100. 6. Satu-satu dulu ya. 6 dibagi 100. Wah, kurang banyak. Coba dua angka, 60. 60 bagi 100. Wah, kurang juga. Ternyata masih kurang.
Nah, kalau seperti ini kondisinya dan sudah tidak ada angka lagi, kalian tambahkan 0 di atas dan koma. Kemudian gantinya di dalam kasih angka 01. Jadi 600. Oke, 600 dibagi 100. 600 dibagi 100. Atau 100 dikali berapa yang hasilnya 600? Oh, 6 Pak. Ya, betul 6. 6 kali 100, 600. Setelah itu kita kurang. 600 kurang 600, ya habis 0. Berarti jawabannya adalah 0,6. Kita tulis di bawah sini 0,6. Oke. Kemudian kita hapus dulu. Kemudian yang 0,5. 0,5 desimal. Mau diubah ke desimal, ya berarti tetap sama. Langsung saja kita tulis 0,5. Oke, sekarang 1/2. Mau kita ubah desimalnya. Nah, kemarin juga sudah kita pelajari. Bapak buat coretannya di bawah. 1/2. Kita ubah ke desimal. Kemarin cara Bapak, kalian ada 2. Kalian bisa ubah dulu ke pecahan biasa. Ya, kalian bisa ubah dulu ke pecahan biasa. Caranya, penyebut dikali bilangan asli, kemudian hasilnya ditambah pembilang. Yuk kita kali. 2 kali 1. 2 tambah 1, 2, jadi 3. Oke, per penyebutnya berapa tadi? 2. Langsung saja pindahkan. Jadi hasilnya 3/2. Tapi yang diminta desimal, berarti belum. Kita ubah lagi. 3/2 sama dengan titik-titik. 3/2 itu artinya 3 dibagi 2. Ya, artinya 3 dibagi 2. Ya sudah, kita buat saja. 3 di dalam, 2 di luar. 3 dibagi 2. Oh, dapat 1. 1 kali 2, 2. Kurangi. 3 dikurang 2, 1. Kemudian tidak ada angka lagi di sini. Berarti kita tidak bisa kemana-mana. Berarti 1 dibagi 2. Wah, kurang Pak. Oh, tambahkan aja komanya kalau masih kurang. Kasih koma di atas dan di sini tambahkan angka 0. Jadi 10. 10 dibagi 2, 5. 5 kali 2, 10. Dikurang 10 kurang 10, 0. Berarti hasilnya adalah 1,5. Gitu ya. Atau kalian bisa juga seperti cara kemarin. Ada cara lain. 1/2. Caranya, bilangan aslinya 1 ini. Pembilangnya 1 yang ini. Penyebutnya 2. Kita ulang. Berapa tadi bilangan aslinya? 1. Kasih 1 di sini, lalu kasih koma. Oke, sekarang 1 yang ini dengan 2 ini. 1/2. 1/2 itu berapa? 1/2 itu 1 dibagi 2. Berarti 1 dibagi 2. 1 bagi 2 kan gak bisa Pak. Oh, bisa, cuman angkanya kurang. Kita bisa tambahkan 0 di sini, lalu kasih 0 di sini. 10 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10. 10 kurang 10, 0. Berarti hasilnya adalah 0,5. Nah, lihat saja yang di belakang koma. Yang di belakang koma angkanya itu 5. Berarti pindahkan di sini. 1,5 sama dengan ini. Oke, ya. Oke, kita hapus. Berarti hasilnya adalah 1,5. Oke, hasilnya adalah 1,5. Tulis di sini. Oke, sekarang jangan lupa turunkan juga operasi hitungnya. Ini tambah sama dengan titik-titik.
Sudah sama bentuk pecahnya? Sudah. Ini desimal, ini desimal, ini desimal. Nah, sekarang kita hitung. Cara menghitung menjumlahkan pecahan desimal. 0,6 mau ditambah 0,5. Nah, kita tinggal buat 0,5. Ingat, kalau penjumlahan bersusun atau pengurangan bersusun, komanya ini harus dijajar. Ya. Oke. 6 tambah 5, 11. Tulis 1 di sini, simpan 1 di sini. 1 tambah 0, 1 tambah 0, 1. Komanya langsung turunkan. Jadi hasilnya adalah 1,1. Kita tulis 1,1-nya. 1,1. Ini tadi adalah hasil dari ini. Sekarang kita turunkan yang belum dihitung. Tambah 1,5. Oke. 1,1 tambah 1,5. Sama seperti tadi. Tulis dulu 1,1 tambah 1,5. Biar nggak bingung komanya aja dulu. Boleh. Di depan koma 1, di belakang koma 5. Tinggal jumlah 1 tambah 5, 6. 1 tambah 1, 2. Komanya turunkan. Hasilnya 2,6. Selesai. Oke. Itu contoh pertama di penjumlahan. Sekarang kita coba pengurangan. Ya, sekarang kita coba pengurangan. Contoh nomor 2. Misalkan 31/2 dikurang 0,75 dikurang 120% sama dengan titik-titik. Oke, kita coba. Pertama, sama seperti soal nomor 1. Pertama, kalian perhatikan bentuk pecahannya. Pecahan pertama bentuknya ya pecahan campuran. Pecahan kedua bentuknya desimal. Ya, pecahan ketiga bentuknya persen. Betul. Nah, kalau kita mau menghitung ini, kita harus samakan dulu semua bentuk pecahannya. Kalau Bapak sarankan kalau soalnya seperti ini, kalian ubah saja ke bentuk desimal karena lebih mudah untuk menghitungnya. Atau kalau ada anak-anak yang lebih mudah ke pecahan biasa, silahkan. Oke, kita coba. 31/2. Berarti ini harus kita ubah ke desimal. 31/2. Cara cepatnya, lihat berapa bilangan aslinya. 3, Pak. Iya, betul 3. 3. Berarti sekarang 1/2-nya. 1/2 itu berapa? Oh, tadi sudah. 1/2 itu artinya 1 dibagi 2. Tinggal buat pembagiannya. 1 dibagi 2 kurang. Berarti kasih 0, kasih koma, di dalam kasih 0. Penggantinya. 10 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10. Dikurang 10 kurang 10, 0. Berarti hasilnya 0,5. Kasih koma, kasih 5. Ya, 0-nya nggak usah karena kan sudah ada 3. Gitu. Oke, lanjut. Ini sudah. Sekarang 0,75. Mau diubah ke desimal, ya sudah, itu sudah desimal, ya berarti tetap 0,75. Oke, kemudian 120%. Ubah ke pecahan desimal. 120% itu kan 120% itu adalah per 100. Udah. Nah, sekarang kita ubah ke pecahan desimal. 120/100. 120/100 itu artinya 120 dibagi 100. Oke, ada cara lain untuk pembagian 0. Perhatikan. 120 ini ada 0 di belakangnya 1. 100 ini ada 0 di belakangnya 2. Nah, yang paling sedikit yang mana 0-nya? Yang 1, yang 120 cuma ada 1 0-nya. Berarti
kalian bisa coret ini 1, ini 1. Ya, tapi nggak boleh, hati-hati. Yang atas dicoret nolnya 1, yang bawah 2. Nah, ini nggak boleh, nggak imbang. Kalau atas 1 dicoret, bawah juga harus 1. Bawah 1, atas juga harus 1. Kita coret. Berarti tinggal 12, bawahnya tinggal 10. 12 per 10 atau 12 dibagi 10. Kita bikin coretannya. Kalau untuk anak-anak yang sudah kuat perkaliannya mungkin ini mudah, tanpa harus pakai pembagian ya, tapi kita coba caranya. 12 dibagi 10. 12 dibagi 10. Oh, dapat 1. Karena kalau 2 kelebihan atau kurang ya. Kemudian 1 kali 10. 10. Sisanya atau 12 dikurang 10, 2. 2 dibagi 10. Wah, kurang, Pak. Sudah, kita tambahkan koma di sini. Lalu di bawahnya kasih 0. 20 dibagi 10, 2. 2 kali 10, 20. Lalu dikurang. 20 dikurang 20, 0. Berarti hasilnya adalah 1,2. Oke, sekarang kita tulis 1,2-nya di sini. Oke, cara yang ini kita hapus dulu biar tidak menghalangi. Nah, sekarang sudah semuanya dalam bentuk desimal. Jangan lupa turunkan operasi hitungnya. Nah, jadi kalau dibaca 3,5 dikurang 0,75 dikurang 1,2. Kita buat. Karena ini adalah pengurangan dan ini adalah pengurangan, tingkatannya sama, operasinya juga sama. Berarti kita menghitungnya harus dari kiri. Ya, ini dari kiri. Kita coba. 3,5 dikurang 0,75. Kita buat susun ke bawah. 3,5 dikurang 0,75. Wah, komanya aja dulu tulis boleh. Di depan koma angka 0, di belakang koma angka 7 dan angka 5. Oke, perhatikan kalian harus sejajar. Ya, ulang. Harus sejajar menulisnya. 0,75. Tulis dulu nolnya boleh. Di depan koma ada 0. Di belakang koma ada 7, 5. Lalu kita kurang. Oke. Nah, sekarang kita kurang angka yang paling kanan dulu. Pak, yang paling kanan di atasnya kosong. Oh, biar kamu gak pusing, biar kamu gak bingung, boleh kamu kasihkan 0 di belakang. Nilainya pasti sama. Sekarang kita kurang. Ya, 0 dikurang 5. Wah, kurang, Pak, gak bisa. Oke, kita pinjam 1 dari sini, ini jadi 4. 1 ke sebelah sini, ke 0, itu jadi 10. Ya, berarti 10 dikurang 5. 5. 4 dikurang 7. Wah, kurang, Pak, gak bisa. Oke, kalau kurang kita pinjam ke sebelah kirinya. 3 mau ngasih pinjam. 3 ngasih pinjam 1, berarti 3-nya jadi 2. 1 dipindahkan ke sini, berarti jadi 14. Ya, ulang. 3. Kita ulang. 4 mau dikurang 7, gak bisa. Berarti 4 ini harus pinjam ke 3. Nah, 3 ngasih 1, berarti dia berkurang 1. Berarti si 3-nya jadi 2. 1 dikasih pinjam ke 4, itu jadinya 10. Ya, jadinya 10. Tapi karena sudah ada 4, berarti 10 tambah 4, 14. 14 dikurang 7, 7. 2 dikurang 0, 2. Komanya geser. Hasilnya berarti 2,75. Oke, kita hapus biar tidak menghalangi. 2,75. Nah, yang ini belum dihitung. Tinggal kita turunkan saja. Dikurang 1,2. Oke, sekarang kita coba kurangkan dengan pengurangan susun ke bawah. 2,75 mau dikurang 1,2. Komanya dulu tulis. Di depan koma angka 1, di belakang koma angka 2. Nah, buatnya seperti ini. Sekarang kita kurang.
Oke, dimulai dari angka paling belakang. 5 dikurang, Pak ini bawahnya kosong, gak ada angka. Oh, biar kamu gak bingung, boleh tambahin 0. Tapi ingat harus di paling belakang ya. 5 dikurang 0, 5. 7 dikurang 2, 5. 2 dikurang 1, 1. Komanya geser, tinggal turunkan. Berarti hasilnya adalah 1,55. 1,55. Oke. Nah, seperti itu untuk penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Ya. Kuncinya adalah kalian bisa mengubah berbagai bentuk pecahan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Oke. Sekarang kita tadi sudah penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita ke perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian. Oke, sekarang kita coba contohnya. Contoh pertama. 1/2/5 mau dikali dengan 0,5. Oke, sekarang perhatikan. 1/2/5 ini pecahan campuran. 0,5 ini desimal. Nah, kita harus menyamakan dulu bentuknya, bentuk pecahannya. Ya, sekarang terserah kamu mau ubahnya kemana. Oke, sekarang kita coba dengan cara mengubahnya ke desimal. 1/2/5 ini harus diubah ke desimal. Oke, caranya tadi bilangan asli langsung saja pindahkan. Di sini bilangan aslinya 1. Langsung buat 1, sekarang 2/5. 2/5 kita tulis coretan di samping. 2/5 mau kita ubah ke desimal. Ingat, 2/5 itu artinya 2 dibagi 5. Kita buat 2 dibagi 5. 2 dibagi 5, wah Pak kurang. Nah, kalau kurang dan di sebelah kanannya tidak ada angka lagi, kasih 0, kasih koma. Penggantinya di dalam juga harus kita tambahin 0, yaitu gantinya. Lalu sekarang berarti jadi 20. 20 bagi 5 atau 5 dikali berapa yang hasilnya 20? Ya, 4. 4 kali 5, 20. 20 kurang 20, 0. Berarti hasilnya adalah 0,4. Tapi karena sudah ada 1 koma, berarti cukup angka yang belakang koma, 4. Jadi hasilnya adalah 1,4. Ya. 1/2/5 hasilnya adalah 1,4. Sekarang 0,5-nya kita ubah ke desimal. Boleh. 0,5 kita ubah ke desimal, berarti ya tetap 0,5. Jangan lupa perkaliannya turunkan. Jadinya 1,4 dikali 0,5. Nah, kalau perkalian berarti tinggal kita buat perkalian susun ke bawahnya. 1,4 dikali 0,5. Oke, kita kali ya. Yang atas ini kita kali dulu dengan 5. Oke, 4 kali 5, 20. Tulis 0, simpan 2. Terus sekarang 1 kali 5, 5. Tambah 2, jadi 7. Oke, sekarang yang 1,4 yang atas dengan 0. 4 dikali 0, ya 0. Semua bilangan kalau dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. 4 kali 0, 0. Kita buatnya di bawah sini. 1 kali 0, ya 0. Habis, selesai, sekarang kita jumlah. Ini tambah ini, wah kosong berarti 0. 7 tambah 0, 7. 0, kosong, berarti ini 0. Nah, sekarang menentukan komanya. Lihat di 1,4, di sini ada berapa angka di belakang koma. Kalau ada berapa angka berarti hitung ada berapa angkanya. Ya, berarti ada 1. Ada 1 angka di belakang koma. Kemudian 0,5, ada berapa angka di belakang komanya?
cuman ada satu, yaitu angka 5. Berarti di sini di belakang koma ada 1, di sini di belakang koma ada 1, berarti jadi 2. Berarti di belakang koma jadi ada 2. Nah, kita tentukan ini angka terakhir. Tadi di belakang koma jadinya ada 2. 1, 2. Nah, jatuhnya di sini. Ya. Oke. Berarti hasilnya adalah 0,70. Nah, karena 0 ini di belakang koma, paling belakang, kita bisa coret. Jadi hasilnya adalah 0,7. Begitu. Oke. Nah, ada cara lain. Pak, saya nggak pakai ngubah ke desimal, saya pakainya ngubah ke pecahan biasa. Boleh? Boleh. Ya, kita coba. 1/2/5 dikali 0,5. Kita ubah ini ke pecahan biasa. Ya, kita ubah ke pecahan biasa. 1/2/5. Mengubah pecahan biasa, ingat penyebut dikali bilangan asli, lalu hasilnya dijumlah dengan pembilang. Kita hitung yuk. 5 kali 1, 5. Ditambah 2, tadi hasil 5, ditambah 2, 7. Berarti 7/5. Ya, kita tulis di sini 7/5-nya. Lalu dikali. Nah, ini ubah juga ke pecahan biasa. Karena kita niatnya mau ngubah ke pecahan biasa, semuanya diubah ke pecahan biasa. Kita ubah. Ya, kita ubah 0,5-nya jadi pecahan biasa. Nah, ini materi kemarin. 0,5 desimal diubah ke biasa. Ambil semua angkanya tanpa koma. 0 dan 5. Tapi karena 0 ada di depan dan tanpa ada apa-apa, ini bisa dihapus. Jadi tinggal 5. Lihat, ada berapa angka di belakang koma? Di sini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1. Cuman 1 angka di belakang koma, yaitu angka 5. Berarti karena cuma 1, nolnya juga kita kasih 1. Kemudian kasih angka 1 di depannya. Berarti 5/10. Nah, 5/10 ini kita sederhanakan. Ingat, kalau menyederhanakan berarti membagi. Kita mau bagi berapa? 5 sama 10. Cari FPB-nya. Oh iya Pak, bagi 5 bisa. Sama-sama bisa dibagi 5. Berarti yang atas dibagi 5, yang bawah juga harus dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Oke, dan ini adalah hasilnya. Tulis di sini. Seperti itu. Oke, sekarang jadinya adalah 7,5 dikali 1/2. 7,5 dikali 1/2. Nah, kalau kalian masih ingat, perkalian pecahan biasa adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya, atau atas kali atas, bawah kali bawah. Atas kali atas, 7 kali 1, 7. Penyebut kali penyebut atau bawah kali bawah, 5 kali 2, 10. Nah, selesai. Ini hasilnya. Bisa gak ini disederhanakan? 7/10. Oh, udah gak bisa Pak, karena sudah bilangan prima salah satu. Oh iya, betul. Berarti selesai. Hasilnya adalah 7/10. Pak, kok beda sama jawaban yang tadi dengan cara desimal? Oke, sekarang lihat. Kenapa bisa berbeda? Karena jawaban ini adalah jawaban dalam pecahan desimal. Jawaban ini adalah jawaban dalam pecahan biasa. Bisa saja kita samakan. Coba Pak tes. Sekarang 7/10 mau kita ubah ke desimal. 7/10 mau kita ubah ke desimal. Nah, caranya ini kita tulis lagi di bawah. 7/10 itu kan artinya 7 dibagi 10. 7 dibagi 10. Kita hitung pembagian susun ke bawahnya. 7 di dalam, 10 di luar. Oke, 7 dibagi 10. Kurang Pak. Ingat,
Kalau kurang dan tidak ada angka di sampingnya, kita bisa tambahkan 0 di sini dan koma. Tapi gantinya di dalam juga harus kita tambahkan 0. Oke, sekarang 70 dibagi 10. Atau 10 dikali berapa sih yang hasilnya 70? Ya betul, 7. Lalu 7 dikali 10, 70. Sisanya 0. Atau 70 dikurang 70, 0. Berarti ini jawabannya, 0,7. Nah, sama kan dengan cara dengan desimal? Begitu. Oke. Berikutnya pembagian. Tadi perkalian, sekarang kita coba pembagian. Misal 2/5 mau dibagi 0,75. Ya, 2/5 mau dibagi 0,75. Oke. Sama seperti tadi, kita perhatikan dulu bentuk pecahannya. Bentuk pecahannya apa aja sih? Ini bentuk pecahannya campuran. Ini bentuk pecahannya desimal. Oke. Sekarang tinggal terserah kamu mau ubahnya kemana. Coba Pak, cara yang mengubah ke desimal. Boleh, kita coba, ayo. Ini berarti kita ubah ke desimal. Ingat, kalau campuran ke desimal, tinggal lihat aja bilangan aslinya. Oh, bilangan aslinya 2 ini. Berarti di sini 2 koma. Koma berapa? Tinggal kita hitung ini. 2/5. 2/5 itu berapa sih? 2/5 itu artinya kan 2 dibagi 5. Oke, kita buat aja. 2 di dalam, 5 di luar. 2 bagi 5, kurang Pak. Oh ya sudah, tambahkan 0, tambahkan koma. Di dalam kita kasih 0. 20 dibagi 5, atau 5 dikali berapa yang hasilnya 20? Ya, 4. 4 kali 5, 20. Kita kurang, 20 kurang 20, ya 0. Berarti 0,4. Tapi karena sudah ada di depan koma 2, berarti kita tidak perlu tuliskan 0 ini. Kita tulis saja yang di belakang komanya, yaitu 4. Jadi 2,4. Nah, sekarang kita ubah yang 0,75. Oke, sekarang 0,75 akan kita ubah menjadi desimal. Loh, kan Pak udah desimal Pak. Ya sudah, kalau sudah desimal berarti tinggal disalin aja. Jangan lupa operasi hitungnya turunkan. Jadi dibacanya 2,4 dibagi 0,75. Nah, sekarang kita coba caranya. Pak, pembagiannya gimana itu banyak koma? Oke, sekarang pembagiannya ada caranya seperti ini. 2,4, biar kamu tidak bingung dengan komanya, sekarang kita lihat 2,4 ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 Pak. Yang 0,75 ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Yang paling banyak ada berapa angka? Berarti ada 2 yang ini. Nah, karena dia ada 2, berarti kita kasih nolnya 2 dan angka 1 di depannya. Jadi kita akan mengalikannya dengan 100. Oke, sekarang yang ini dulu. 2,4 mau kita kalikan dengan 100. 2,4 dikali 100 itu hasilnya 240. Dari mana Pak 240? Ya, kita kalikan saja 2,4 dikali 100. Yang atas dengan 0 paling belakang dulu ya. 4 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Selesai. Sekarang 2,4 yang di atas dengan 0 yang di tengah. 4 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Wah, 0 semua Pak. Ya, biarin kita tulis saja. Sekarang 2,4 yang di atas dengan angka 1. 4 kali 1. Berarti kita nulisnya jangan di sini. Kita geser ke kiri 1 langkah. 4. 2 kali 1, 2.
kita tambah. Ini kita turunkan 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 4, 4. Ini kosong, 2, tinggal pindahkan langsung. Nah, belum selesai. Hasilnya bukan 2400. Ingat, di atas ini kita ada koma. Nah, ada berapa angka di belakang koma? Angkanya betul 4, tapi ada berapa angkanya? Ada 1. Berarti ini ada 1 di belakang koma, 1 angka di belakang koma. Ini 100 nggak ada Pak. Ya, berarti hanya 1 angka ya. Kita mulai dari sini. Berarti lompatnya hanya 1 ya, karena cuma 1 angka. Dari sini ya, 1. Nah, berarti komanya ada di situ. Ya sudah, berarti hasilnya ini. Pak, itu 0 kan di belakang koma, boleh dicoret gak? Boleh. Ini kamu coret. Berarti hasilnya tinggal ini, 240. Ya, sama tadi. Oke. Mungkin untuk anak-anak yang kuat perkaliannya akan lebih mudah ini ya. Oke. Sekarang yang 0,75. Ini jangan lupa tanda baginya. 0,75 yang ini sekarang kita kalikan 100. Ya, sekarang kita kalikan 100. 0,75 dikali 100. Nah, kalian bisa gunakan cara perkalian susun ke bawah seperti tadi. Tapi Bapak punya trik untuk perkalian yang ada nolnya. Perhatikan ya. 0,75 mau dikali 100. Komanya di mana? 0,75. Di sini komanya. Terus ini mau diapain? Mau dikali. Oh, kalau mau dikali berarti komanya kita geser ke kanan. Ya, kalau dikali komanya kita geser ke kanan. Kalau dibagi nanti ya komanya geser ke kiri. Oke. Kita mulai dari sini. Dikali berapa? Dikali 100. 100 nolnya berapa? Oh, ada 2. Berarti lompat 2 kali. 1, 2. Nah, di sini ya. Berarti koma yang sebelumnya ini bisa kita hapus. Berarti 075 koma. Wah, di sini nggak ada angka. Berarti komanya bisa kita coret. Wah, di sini ada 0 di depan. Nggak ada nilai bilangan yang ada 0 di depan terus angka berikutnya, kecuali ada koma ya. Berarti bisa kita coret. Berarti hasilnya adalah 75. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya itu 240 dibagi 75. Nah, kita bisa hitung seperti ini. 240 dibagi 75. Oke, kita tes perkalian kalian. Sekarang 2 dulu. 2 dibagi 75. Wah, kurang, Pak. Ya, kurang. Berarti 2 angka. 24 dibagi 75. Wah, kurang juga, Pak. Ya, kurang. Berarti tiga-tiganya ambil. 240. 240 dibagi 75. Wah, dapat berapa ya? Kalau angkanya besar, kalian bingung, kalian bisa buat coretannya. 75 tambah 75. 10, tulis 0, simpan 1. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 7, 15. Wah, 150. Sedangkan tadi 240, masih kurang. Coba tambah 75 lagi. 0 tambah 5, 5. 5 tambah 7, 12, tulis 2, simpan 1. 1 tambah 1, 2. 225. Ini 240. Wah, masih kurang. Boleh berarti tambahin 75 lagi? Boleh. Coba tambah. 5 tambah 5, 10. Tulis 0, simpan 1 di sini. 1 tambah 2, 3. Tambah 7, 10. Tulis 0, simpan 1. 1 tambah 2, 3. Wah, 300. Sedangkan tadi yang diminta 240, kebanyakan, kelebihan. Oke, kalau gitu berarti kalian harus berhenti di sini. Kita lihat ada berapa kali 75-nya. 75 pertama 1, 2, 3. Enggak ada lagi, udah mentok sampai di sini. Berarti ini dapat 3. 3 kali 75. Oh, tadi 3 kali 75 ini. 75 ditambahkan 3 kali hasilnya ini. 220
Kita kurang 0 kurang 5. Oh nggak bisa, pinjam 1 dari 4. 4-nya jadi 3, 0-nya ini jadi 10. 10 kurang 5, 5. 3 kurang 2, 1. 2 kurang 2, wah 0. Berarti 0 di depan nggak usah ditulis. Nah, kemudian Pak, masih bisa dibagi gak? Masih. Mau dibagi lagi. Tapi kan ini 15, Pak. Di sini 75. Oh, berarti kita tambahkan koma di sini. Dan gantinya kita tambahkan 0 di sini. 150 dibagi 75. Oh, ini tadi ada 150. Berarti batasnya di sini. 75-nya berapa kali? 1, 2. Oh, ada 2. Berarti 2. 2 dikali 75, 150. 150 dikurang 150, 0. Berarti ini jawabannya, 3,2. Ya. Oke. Itu cara yang pertama. Bapak punya cara lain. Kalau kalian mengubahnya bukan ke desimal, kita coba cara mengubahnya ke pecahan biasa. Pak, kenapa nggak kecampuran? Karena kan 0,75 tidak bisa atau tidak ada pecahan campurannya. Ya, berarti kita ubahnya ke pecahan biasa. Oke, kita coba. Kita tulis ulang. Soalnya 2/5 dibagi 0,75. Oke, perhatikan. Ubah ke pecahan biasa. Kita niatnya sekarang diubah ke pecahan biasa ya. Nanti kita cocokin ya. Hasilnya sama gak? Ya. Oke. 2/5 pecahan biasanya. Ingat, penyebut dikali bilangan asli. 5 dikali 2, 10. Ditambah 2, ya 12. Berarti di atas 12, penyebutnya berapa di sini? 5, berarti di sini juga 5. Oke, jadi pecahan biasa. Sekarang yang 0,75 ubah ke pecahan biasa. Kita buat dulu di coretan. 0,75 diminta diubah ke pecahan biasa. Ingat cara kemarin? 0,75 mau diubah ke pecahan biasa, ambil dulu semua angkanya tanpa koma. Komanya nggak usah ikut. Berarti 0,75. Tapi karena 0-nya di depan, ini bisa dihapus. Jadi 75 per, ada berapa ini di belakang koma? Ada berapa angka? Ada 7 sama 5, berarti ada 2. Iya, berarti ada 2 angka. Karena ada 2 angka, kasih 0-nya juga 2. Dan tambahkan 1 di depan. Jadinya 75 per 100. Tapi agar lebih mudah, 75 per 100 ini harus kita sederhanakan. Oke, kita coba sederhanakan sambil mengingat pembelajaran sebelumnya. 75 dibagi 100 bisa dibagi berapa sih? Atau berapa sih FPB-nya? Oke, kalau kalian cari nanti dengan FPB, ini adalah 25. Ini juga dibagi 25. 75 dibagi 25, 3. Per 100 dibagi 25, 4. Berarti 75 per 100 kalau disederhanakan hasilnya adalah 3 per 4. Kita tulis di sini 3 per 4. Oke, kita hapus yang coretannya biar tidak menghalangi. Oke, 12 berarti akhirnya 12 per 5 dibagi 3 per 4. Oke, kita lihat. Pak, gimana caranya? Ya, Bapak rasa ini kelas 5 sudah dipelajari. Kita coba ulang lagi ya. Caranya, pecahan yang pertama 12 per 5 kita tulis lagi 12 per 5. Kemudian ini operasi hitungnya adalah bagi. Bagi lawannya operasi hitung perkalian. Ya, kalau penjumlahan lawannya pengurangan, kalau perkalian lawannya pembagian. Oke, sekarang kita ubah. Pembagian itu lawannya adalah perkalian. Tulis perkalian. Nah, sekarang
pecahan yang kedua, pecahan biasa yang kedua kita balik ya. Pecahan yang kedua kita balik. 3-nya sebagai pembilang, 4-nya sebagai penyebut, kita balik posisinya. Berarti tadi 4-nya penyebut, sekarang 4-nya jadi pembilang atau jadi di atas. 3-nya tadi di atas sebagai pembilang, sekarang di bawah. Nah, seperti ini ya. Lalu sekarang bisa kita hitung perkalian pecahan biasa, atas kali atas, bawah kali bawah. Atas kali atas, 12 kali 4 ya 48. 5 kali 3, bawah kali bawah, 15. Nah, sekarang bisa gak disederhanakan 48 per 15 ini? Ada yang bisa? Ya, 48 dan 15 itu bisa disederhanakan dengan cara kita cari FPB ya. Nanti kalian cari FPB-nya ini adalah 3 ya. FPB-nya adalah 3. Kita bagi ya. Berarti atas bagi 3, bawah bagi 3. 48 bagi 3, 48 dibagi 3. 4 bagi 3, 1. 1 kali 3, 3. Kurangin 4 kurang 3, 1. 1 bagi 3, wah kurang. Oh, kita masih punya 8. Turunkan 8-nya. 18 bagi 3, 6. 6 kali 3, 18. Sisanya 0. Berarti hasilnya adalah 16 ya. Kita tulis 16-nya di sini. Tadi 48 bagi 3 jadi 16 per 15 bagi 3, atau 3 dikali berapa yang hasilnya 15 adalah 5. Nah, 16 per 5 ini adalah hasilnya ya. Pak, kok beda sama carat yang tadi, Pak? Oke, kenapa beda? Karena ini sebenarnya belum tentu beda, bisa saja sama. Tapi karena 3,2 ini adalah bilangan desimal, pecahan desimal, 16 per 5 adalah jawaban pecahan biasa. Mau kita buktikan sama? Oke, kita samakan ini ya, 16 per 5. 16 per 5 itu berapa sih desimalnya? 16 dibagi 5. 1 dibagi 5, wah kurang 2 angka. 16 dibagi 5 dapat berapa? Iya, dapat 3. 3 kali 5 3 kali 5 15. Kita kurang 6 kurang 5, 1. 1 kurang 1, 0. Tidak usah ditulis di depan ya. Nah, sekarang 1 dibagi 5. Wah, kurang, Pak. Di sini udah enggak ada angka. Oke, berarti kita kasih koma di atas, gantinya 0 di bawah. 10 dibagi 5. Iya, 2. 2 kali 5, 10. Sisanya 0. 10 kurang 10, 0. Berarti ini jawabannya. Berarti 16 per 5 itu sama dengan juga 3,2. Nah, sama kan? Oke. Itu mungkin operasi hitung berbagai bentuk pecahan. Ini bentuk pecahnya atau operasi hitungnya masih sama. Nanti kita akan coba operasi hitung yang campuran. Oke. Sekarang kalian bisa mengerjakan tugas yang dari Bapak ya. Terima kasih telah menyaksikan, telah memperhatikan. Tetap semangat belajar.